Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita bertemu hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar daring ini dengan sebaik-baiknya. Baik ya anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang struktur ya. Masih ingat apa saja struktur dari teks pidato persuasif? Masih ya. Jadi struktur yang pertama ada pernyataan posisi, yang kedua ada tahap argumen, yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Jadi nggak apa-apa ya kita ulang-ulang sedikit-sedikit kan gitu ya, supaya anak-anak ustazah ingat. Nah, jadi pernyataan posisi biasanya dia terletak di paragraf pertama yang merupakan sudut pandang penulis ataupun pendapat yang diberikan penulis terhadap suatu hal ya. Lalu yang kedua adalah tahap argumen. Tahap argumen disinilah pembuktiannya ya. Kalau tadi hanya pendapat si penulis, di sini sudah ada pendapat para ahli, data-data, misalnya alasan kenapa dia membuat pernyataan seperti itu. Harus ada tahap argumennya atau tahap pembuktiannya yang bisa diterima oleh akal pikiran. Itu maksudnya ya. Yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini adalah kesimpulan atau penguatan sudut pandang si penulis tadi ya kan, yang mana dia sudah memberikan buktinya di tahap argumen, maka dikuatkannya lah lagi agar seseorang dapat terpengaruh dengan pidatonya. Biasanya nak, penguatan pernyataan posisi ditandai dengan kata kesimpulan, misalnya kata jadi, demikian, atau sebaiknya. Paham ya? Jadi itu tanda-tanda dia merupakan kesimpulan. Kita juga minggu lalu sudah mempelajari ya, menemukan atau mengidentifikasi dari struktur dari pidato Seven Suzuki ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, kaidah bahasa ya. Nah, mana dia ini? Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Karena tadi teks pidato persuasif itu ya sama dia dengan teks eksposisi, maka untuk ciri kebahasaannya pun sama ya anak-anak ustazah. Ini pun sudah sering kita pelajari ya. Jadi harap disimak baik-baik, yang penting harap dicatat ya. Jadi ciri yang pertama, ciri kebahasaan yang pertama ada nominalisasi. Apa itu nominalisasi? Jadi nominalisasi adalah kata pembendaan ya. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda ya kan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Perhatikan contoh berikut. Pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, apa kesimpulannya? Dari kalimat 1 dan 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Jadi ini maksudnya. Pada kalimat pertama, memberlakukan ya kan, ini dari kata berlaku, paham ya? Ini dari kata berlaku, kata dasarnya.
Memberlakukan ini merupakan kata kerja, yaitu predikat, ya. Paham? Nah, ketika kita lihat nomor 2, memberlakukan ini diubah menjadi pemberlakuan, dan apabila kata pemberlakuan diletakkan sebagai predikat itu tidak bisa. Jadi apa intinya? Bahwasannya kata benda itu tidak bisa dijadikan kata kerja dan tidak bisa berada di posisi predikat. Ya, kan tidak mungkin seperti ini. Pemerintah, pemberlakuan undang-undang itu kan kata-katanya jadi tidak koheren dan kohesi, tidak nyambung dan tidak bisa kita maknai apa maksudnya, ya kan? Jadi memberlakukan kita ubah menjadi pemberlakuan. Inilah dia kata benda atau nominalisasi yang tidak bisa dijadikan predikat. Ya, paham ya? Lalu untuk kata pemerintah, ini termasuk kata benda. Dia bisa sebagai subjek seperti itu. Pemerintah. Ya kan? Tapi pemerintah ini tidak bisa dijadikan predikat. Kenapa? Karena dia merupakan nominalisasi atau pembendaan. Kalau kalian mau membuat kata kata kerja atau kata predikat untuk kata pemerintah, maka buatlah memerintahkan, ya kan? Kalau memerintahkan dia bisa digunakan sebagai predikat. Ini ya. Nominalisasi atau pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Ya, Pak. Misalnya membangun jadi pembangunan, mendaur ulang jadi pendaur ulangan, berhasil jadi keberhasilan, merintis jadi perintisan. Paham ya? Jadi intinya kalau kata nominalisasi atau pembendaan bisa diubah dari kata kerja ke kata pembendaan, ya. Tapi kata perbendaan itu tidak bisa dijadikan kata predikat. Nah, kata kerja juga demikian, dia tidak bisa dijadikan kata benda, tapi bisa diubah, paham ya? Seperti ini contoh membangun. Misalnya pemerintah membangun infrastruktur untuk ini, seperti itu kan? Tapi kita letakkan kata pembangunan. Pemerintah pembangunan infrastruktur, kan nggak cocok, maka kata pembangunan ini nggak bisa dijadikan predikat. Gitunya maksudnya, gampang ya nih kata nominalisasi, ya. Paham ya? Kalau kata predikat itu biasanya menggunakan kata ya kan? Berhasil, merintis, seperti itu. Itu kata-kata predikat. Ini ada contohnya nih. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif benar. Misalnya kita harus mendaur ulang sampah, ya kan? Jadi pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Beda kan? Mendaur ulang di sini sebagai predikat, sementara pendaur ulang ini sebagai kata benda. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi banyak ya kata-kata, misalnya kata-kata perbendaan itu, misalnya contohnya aja misalnya seperti ini. Kalau melahirkan, kelahiran. Nah, beda kan? Melahirkan kata predikat, kelahiran sudah kata perbendaan. Menguntungkan, ya kan? Menguntungkan jadi keuntungan. Terus juga ini menggambar jadi gambaran itu kata benda. Terus juga contoh lainnya
eh, menyuci itu kata predikat kan pakai me. Kata bendanya cucian seperti itu, karena kata cucian tidak bisa diletakkan sebagai posisi predikat. Nah, sekarang kita masuk ya. Ciri yang kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti orang. Nah, apa maksudnya nih bentuk pasif dan kata ganti orang? Kita baca ya. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama ya atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Jadi gini, dalam suatu teks eksposisi ataupun pidato, kita tidak bisa menggunakan kata bentuk orang pertama memakai saya. Karena gini, kita kalau hanya membuat pidato itu dari pandangan kita, orang jarang terpengaruh, susah untuk terpengaruh. Kecuali kita memang sudah ahlinya seperti itu kan. Nah, biasanya kalau di eksposisi dia lebih ke pasif ya, lebih ke kata ganti orang ya. Misalnya untuk semua orang, untuk audiens kan gitu yang mendengarkan. Kalau saya itu kan terlalu kita kayak menggurui, seakan-akan kita lebih pintar lah daripada mereka yang mendengarkan itu. Sementara ya kita misalnya sama seangkatan gitu loh. Nah, maka kita hindari kata-kata saya seperti itu ya. Nah, bentuk pasif ya itu ditandai dengan imbuhan di, paham ya? Dihentikan sama menghentikan itu berbeda kan? Dihentikan ini seolah-olah dia memang kita itu sama-sama gitu. Untuk orang umum, untuk semuanya bisa didengar, dihentikan. Ya. Nah, contoh lainnya misalnya bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya hal yang paling penting bahwa semua orang, kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia dan warga negara. Nah, jadi lebih baik kita memakai dalam pidato itu kata ganti orang. Misalnya itu memakai kata dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara. Jadi dengan adanya kata ganti orang ini tidak selalu hanya sudut pandang kita yang kita berikan dalam pidato tersebut, tetapi kita buktikan dengan pengalaman orang-orang seperti warga negara Indonesia, dia, mereka, bangsa Indonesia. Nah, itu seolah-olah kita kalau berpidato mewakilkan suara hati rakyat. Nah, itu ya maksudnya ya. Seperti contoh si Seven Suzuki yang dia berpidato. Nah, dia memang ada menggunakan kata saya, tetapi dia ada juga menggunakan, tidak banyak menggunakan kata saya, dia banyak menggunakan Anda. Terus itu misalnya semuanya, orang tua, dia banyak menggunakan kata ganti orang. Nah, di negara saya kami, tapi ada kaminya kan? Di Kanada kami katanya gitu. Berarti tidak hanya dia yang mengalami peristiwa tersebut, tetapi juga banyak orang. Itu maksudnya supaya bisa berpengaruh untuk khalayak ramai. Udah ya? Nih, bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Ya, kayak seperti ini harus dihentikan. Berarti itu adalah kata seperti penguatan gitu loh, ajakan. Nah ya. Yang ketiga, kosakata.
Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Rantai kata, pasangan kata, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan genus. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens, misalnya penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Ciri penting kebahasan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi, betul. Kata tugas menciptakan kohesi dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat, misalnya bagaimanapun, hal yang mirip, oleh karena itu, sama ini ya. Nah, jadi ini maksudnya kata teknis sudah sering kita pelajari ya. Istilah teknis ini istilah ilmiah gitu. Ya, teknis itu bisa istilah ilmiah seperti itu ya. Ya. Jadi istilah itu merupakan kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Kalau kalian belajar misalnya lagi menjelaskan tentang daur ulang, ya udah sebutlah istilah-istilah tentang daur ulang yang berkaitan dengan daur ulang. Ya contohnya aja kalau kita lagi berpidato tentang ekonomi, misal nih ya, bidang ekonomi, kita pasti akan sebut istilahnya konsumsi, ya kan, distribusi, terus itu laba, ya kan, lalu distributor, konsumen. Nah itu seperti itu, pasti ada kata-kata teknis seperti itu. Nah ini pun kata-kata teknis juga. Nah, bisa ini dijadikan kata teknis ya. Misalnya di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan. Lalu ini kata bendanya, jam tangan, sepeda, komputer, televisi, itu kata benda yang belum dilakukan perubahan seperti itu. Nah, itu tadi kata teknis. Kata teknis dalam bidang olahraga banyak lah. Ada passing, sepak bola, badminton, dan lain-lain. Nah ini kata spesies, genus itu kan merupakan kata istilah, karena udah kita pelajari ya waktu buat laporan itu ya, laporan percobaan ya. Nah ini tergantung kitanya juga sih. Kata emotif ini sebenarnya kata dengan makna yang lebih kuat maksudnya. Misalnya ini menghancurkan tanah. Kata dengan emotif yang kuat itu maksudnya seperti ini kalau lagi simpelnya. Contoh kata baik ya kan. Baik itu kan udah umum. Kita buat kata emotifnya yang lebih dari baik itu apa? Misalnya dia ramah, misalnya peduli, lebih kuat dia, lebih kena lagi emosi, misalnya kasih sayang, ya penyayang, seperti itu. Atau misalnya kata hitam, emotif yang kuatnya itu kan kalau hitam itu umum, misalnya hitam pekat, ada lagi apa lagi ya, banyak lah, misalnya merah, ada merah marun gitu, itu maksudnya ya. Dia maknanya, dia emotif ini adalah makna dengan kata dengan emosi yang kuat, maknanya tuh kuat seperti itu. Misalnya kita dengar kata ini bahagia, itu kan udah sering kita dengar ya kan, umum. Emotif dari bahagia itu apa? Ada riang, seperti itu kan. Riang itu sama artinya dengan bahagia, senang, seperti itu, tapi dia lebih emotif, lebih kena dia riang. Kalau sedih itu juga udah biasa kan, umum. Coba kita cari lagi kata-kata yang lebih kena di hati. Misalnya kalau sedih itu misalnya apa tuh, kelabu kah, misalnya duka, gitulah pokoknya ya contohnya. Cuman ini nantilah, kalau kata emotif ini lebih ke ini, belajar sastra, nanti ada tuh contohnya ya.
Udah, kita lanjut ini. Nah, jadi ciri yang terpenting adalah adanya kata konjungsi. Kenapa harus ada kata konjungsi? Ya jelas karena kalau kita tidak menggunakan kata konjungsi, maka teks tersebut tidak bisa dikatakan sebagai teks yang koheren dan kohesi, karena nanti akan nggak nyambung kalau kita tidak pakai konjungsi. Konjungsi apa yang sering digunakan pada teks pidato? Yaitu konjungsi sebab akibat. Bisa sebab akibat, ini contohnya kayak gini. Oleh karena itu, ini samanya ini. Maka, sebab, itu dari sebab akibat nih. Sebab, karena, oleh karena itu, maka. Itu ya contohnya ya. Lalu ada modalitas. Apa itu modalitas? Modalitas ataupun kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Sebagai contoh, sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat. Hal ini tergantung apakah penulis ingin merasa mendesak, membatasi diri, atau diskusi terbuka. Nah, jadi ini yang membuat ini modalitas ini harus ada. Kenapa? Namanya dia pidato persuasif. Jadi bagaimanapun dia seolah-olah penulis itu harus membuat si pendengarnya itu percaya kan sama dia kan, apa yang dikatakannya harus bisa seolah-olah yaitu bisa mengajak pendengar itu terpengaruh terhadap apa yang diucapkannya. Maka haruslah kita menggunakan kata-kata seperti ini. Misalnya kata sering, saya sering sekali melihat, seperti itu kan. Saya sering sekali melihat beberapa dari kita begini. Kata sering menunjukkan seolah-olah itu fakta, ya kan? Memang sering terjadi, ya berulang kali gitu loh, dan gak bisa dibiarkan, itu maksudnya. Lalu kata nyaris. Nih, nyaris. Misalnya remaja, ya anak-anak muda hampir saja nyaris menjadi ini. Nyaris menjadi bulan-bulanan warga dan ini. Kata nyaris ini lebih apa ya? Ya lebih mendekati fakta gitu. Seorang akan terpengaruh. Ini kata-kata kepastian seperti ini. Nih, paling banyak, umumnya. Misalnya umumnya masyarakat Indonesia itu suka sekali dengan ini. Berarti kata umumnya ini seolah-olah dia memang sudah mengambil data gitu loh. Ya kan? Inilah kata-kata kepastian. Lalu mungkin, dapat, ini adalah kata-kata yang dapat mempengaruhi audiens supaya percaya atas apa yang diucapkan oleh si pidato tersebut. Nah, jadi itu tadi ya kata bendanya. Bolehlah beberapa kita cari contohnya di Seven Suzuki ya. Kata perbendaan, binatang liar, hutan tropis, ini istilah nih ya, kata teknis udah dapat. Binatang liar, hutan rimba, ini juga bisa. Nih, apakah Anda sekarang harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini? Ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya, ini kan kata-kata emotif. Anda tidak tahu bagaimana cara memberikan ikan-ikan salmon ke sungai. Ozon nih, lapisan ozon itu kata teknis. Punah. Nih, tolong berhenti merusaknya. Ini merupakan kata-kata emotif. Nih, pemerintahan ini merupakan kata nominalisasi atau perbendaan. Gak bisa dijadikan predikat. Yaitu kata kerjanya, kalau kita ubah kata kerja jadi memerintah, ya kan, memerintah. Ini perbatasan juga
adalah kata nominalisasi. Ya, kata predikatnya ada, boleh dicatat ya. Membatasi bisa kalau kata predikatnya. Ini kata-kata benda juga bisa nih, udara, air, planet. Dina, saya kami melakukan penyanyian, kami membeli sesuatu dan kami membuangnya dan gitu. Salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami, belum ada ya perbendaan di sini, belum ada. Nih, jalanan ini bisa juga kata perbendaan, menjalankan. Kata bendanya jalanan, kan seperti itu kan. Nih, tempat kelahiran. Kata kelahiran merupakan kata nominalisasi. Ya, kalau predikatnya jadi melahirkan gitu. Nih, perbedaan juga bisa. Kata predikatnya jadi membedakan. Nah, jadi itulah ya beberapa contohnya. Nanti anak-anak ustazah bisa cari lagi. Banyak nih contoh-contohnya. Cuma karena panjang kan nanti takutnya waktunya nggak cukup. Boleh cari mandiri lah di rumah ya. Di garis bawahi atau misalnya di tanda-tanda lah, dicatat lah ya perbendaannya. Nah, jadi anak-anak ustazah akan memberikan yang namanya ulangan harian ya. Tapi ulangan harian kita ini ustazah mau kalian memang menulis, yaitu menulis teks pidato, yang mana teks pidatonya itu temanya harus menarik supaya nilainya juga bagus. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah pidato? Pertama, tentukan topik yang hangat, lagi hangat-hangatnya ya, paham ya? Yang lagi hangat-hangatnya, topik yang memang lagi aktual ya. Lalu topik tersebut memang betul-betul terjadi berupa fakta, dan pidato yang akan kalian buat harus memiliki struktur yang jelas, harus memiliki ketiga struktur yang sudah ustazah jelaskan minggu lalu seperti ini. Ada tahap pernyataan posisi, tahap argumen, dan ada penguatan pernyataan posisi. Nah, jadi selanjutnya anak-anak ustazah juga harus membuat pidato itu sesuai dengan kaidah bahasanya, ciri kebahasanya. Kalau ini sih mengalir ya, karena biasanya kalau kita udah buat pidato, biasanya kata-katanya itu juga merujuk pada ciri kebahasaan gitu ya. Harus ada lah dia nominalisasinya, ada dia bentuk pasifnya gitu kan. Nah, kalau tadi Seven Suzuki ada kata kami kan. Kata kami merupakan kata ganti orang yang harus kita gunakan ya. Lalu ada kosakata teknisnya, paham ya? Seperti tadi tuh ada hutan tropis, contohnya banyaklah, ada spesies, genus. Nah, itu terserah anak ustazah, tergantung topik. Kalau anak ustazah tentang lingkungan, banjir, ya terserah lah pokoknya. Ada kata-kata teknisnya tentang reboisasi kah, ya kan? Atau tentang akulturasi, terserah. Ya, itu tergantung topiknya. Lalu juga ada kata sebab akibatnya boleh, ada kata karena, oleh sebab itu, atau maka, boleh ya. Jadi itu ya anak-anak ustazah. Tapi di pidato Seven Suzuki belum ustazah temukan kata karena. Nanti kalau kalian temukan boleh lah ya. Ini ada, baru aja dibilang. Nih, kata karena ini merupakan kata konjungsi kausalitas, sebab akibat. Nih ada kata karena, ya kan? Nih, kamu ini kata ganti orangnya. Nah, itu tadi ya. Jadi jangan lupa ya buat kumpul sama ustazah itu hari Rabu sore. Paham ya? Rabu sore kumpulkan ya ulangan hariannya.
Baik anak-anak ustazah, jadi sudah selesai hari ini materi ustazah berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak ustazah sekalian. Dan jangan lupa ya ulangan hariannya dikerjakan. Jadi sekian ya dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.